15 menit sampai mukaku kelihatan belum, Neja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela dengan NIM C2401211085. Di sini saya akan membahas tentang pengolahan data mengenai makanan ikan. Next. Berikut merupakan data makrotropik mengenai makanan ikan, di mana di situ ada nomor ikan dari J1, J2, J3, J2, J3, terus ada B1, B2, dan B3. Nah, di mana nomor ikan ini menandakan jenis kelamin pada ikan tersebut. Lalu di sini juga ada panjang total untuk setiap J1, J2, J3, B1, B2, dan B3 dengan panjang total yang berbeda-beda. Selanjutnya juga ada bobot ikan dengan satuannya gram sama seperti panjang total. Lalu panjang usus. Panjang usus ini nanti akan dihitung. Di sini diketahui panjang usus untuk setiap J1 sampai B3 itu ialah 55, 43, 36, 20, 29, dan 46. Nah, di sini ada pun organisme yang dideteksi menjadi makanan ikan tersebut, yaitu ada diatom, ada Coccinocirrus, ada Nichira, ada Bidulphia, ada Navicula, Diatom, Cotypera, dan jenis lainnya. Habis itu ada jumlah organisme pada ulangan. Di sini ada 3 ulangan. Yang pertama itu ialah ulangan 1, ulangan 2, dan ulangan ketiga. Di mana nanti ulangan ini dirata-ratakan, yaitu dengan menambahkan ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3, dan dibagi dengan banyaknya ulangan. Di sini contohnya pada ulangan satunya 2, terus ditambah ulangan 2-nya 3, dan ditambah ulangan 3-nya 1, lalu dibagi itu hasilnya 2. Habis itu volume jenis, di mana volume jenis ini sudah diketahui hasilnya. Lalu volume rata-rata. Nah, volume rata-rata ini dihitung melalui volume jenis yang dibagi dengan rata-rata. Nanti hasilnya akan menghasilkan 0,00027. Itu seperti contoh yang di awal. Selanjutnya lakukan hal yang sama pada data ke bawahnya. Next. Nah, di sini adalah data makrokopis, yang dimana tadi data makanan ikan yang mikro, di sini ada data makanan ikan yang makro. Di sini ada sama, ada J1, J2, J3, dan B1, B2, dan B3. Di sini juga ada panjang total, satuannya milimeter, terus ada bobot ikan, terus jenis kelamin, panjang usus, nama organismenya. Mungkin yang di sini yang berbeda di organismenya. Di sini lebih ke crustacea, potongan ikan, potongan crustacea, dan makanan yang telah tercerna. Lalu ada jumlahnya berbeda. Kalau mikro tadi ada ulangan, sedangkan di makro ini tidak ada ulangan. Lalu ada bobot dan volume per mili. Habis itu kita menghitung indeks prepondence oleh ikan jantan. Yang pertama kita mengurutkan dulu organisme yang dimakan oleh ikan jantan itu, baik dia yang mikro maupun yang makro. Setelah kita mengurutkan ikan tersebut, J1, J2, J3-nya kita tentukan. Di sini diatomnya pada J1-nya itu ada 2, pada J2-nya ada 4, dan pada J3-nya ada 2. Begitupun sampai
makanan yang tercerna. Nah, setelah itu kita mencari nilai P, di mana nilai P ini merupakan gabungan dari nilai 2, 4, 2, di mana nanti nilai P ini akan kita temukan. Nah, terus itu kita menghitung Fi. Fi ini merupakan nilai P di atom dibagi dengan sigma dari di atom tersebut, terus dikalikan 100. Nanti kita akan menemukan Q1. Nah, untuk untuk O1 ini merupakan select data dari J1, J2, J3, lalu dengan nilai 2, 4, 2. Nanti ditemukan nilai Fi-nya, nilai OI-nya. Setelah itu nilai Fi akan dikalikan dengan nilai OI. Di sini tuh 0,0394 dikali 100 hasilnya 3,5422 dan itu dilakukan sampai data berikutnya. Setelah menghitung Fi dikali OI, kita akan menghitung indeksnya satuannya persen, yaitu dengan Fi dari setiap masing-masing organisme, contohnya Fi dari diatom 0,03,04 dibagi dari sigma Fi tersebut. Nah, nanti didapatkanlah hasil 0,0515 atau 0,05%. Habis itu kita menghitung Fij. Nah, Fij ini merupakan organisme dari diatom, nilai Fi-nya dibagi dengan nilai sigma dari Fi-nya. Nanti ditemukanlah Fij, sama seperti sebelumnya sampai data terakhir. Habis itu kita juga mencari Fij kuadrat. Fij kuadrat ini merupakan kuadrat dari Fij yang telah ditemukan. Langsung aja dikuadratkan sampai data terakhir. Ditemukanlah rata-ratanya itu 0,2761. Next. Nah, setelah kita mencari untuk indeks preferensial jantan, kita juga mencari indeks betinanya. Mungkin caranya sama seperti yang tadi. Nah, setelah itu kita akan membuat grafik mengenai makanan ikan sesuai dengan indeks yang kita dapat. Di sini diketahui bahwa pada ikan jantan, makanan utamanya itu ialah potongan ikan dengan persentase 37,52%. Dan makanan pelengkapnya itu potongan crustacea dan tercerna dengan persentase 33%, 20%, dan 7,98%. Sedangkan makanan yang masuk ke makanan lainnya itu adalah makanan yang tergolong mikro tadi, di mana itu merupakan makanan tambahan. Nah, sedangkan buat ikan betina, mungkin ikan betina hampir sama dengan ikan jantan, di mana makanan utamanya itu potongan ikan. Sedangkan makanan pelengkapnya ada potongan crustacea sendiri, dan tercerna. Di sini makanan lainnya juga menjadi makanan tambahan seperti diatom, navicula, dan lainnya. Selanjutnya. Nah, habis itu kita mencari luas relung. Di sini ada pertama kita cari dulu jenis kelamin jantan, betina. Habis itu kita mencari nilai BI. BI ini dihitung yaitu dengan 1 dibagi sigma Fij kuadrat yang kita dapatkan dari masing-masing ikan, baik itu ikan jantan maupun ikan betina. Di BI ini didapatkan nilai untuk jantannya 3,6216, untuk betinanya 3,6979. Nah, BA ini merupakan nilai yang dihitung yaitu dengan BI dikurang 1 dibagi N dikurang 1. N ini tuh banyaknya ikan, baik itu ikan jantan maupun ikan betina. Nah, di mana
nilai BA ini akan menentukan apakah ikan tersebut mencari makan secara selektif ataupun general. Apabila dia mendekati 0, berarti dia selektif, sedangkan apabila dia mendekati 1, maka dia tergolong ke general. Nah, untuk BA yang didapatkan pada data ini yaitu 0,2017 untuk jantan dan 0,2075 untuk betina. Nah, diinterpretasikan bahwa nilai ruas relung ikan jantan dan betina mendekati 0. Maka pada ikan tersebut dapat tergolong selektif dalam mencari makanan. Selanjutnya itu ialah tumpang tindih. Sama seperti yang tadi di tumpang tindih ini kita mengurutkan organisme yang dimakan oleh ikan jantan maupun ikan betina, di mana bedanya itu ini tuh dicari kesamaan makanan antara ikan jantan dan ikan betina, lalu datanya akan digabungkan. Data yang diambil itu FIJ kuadrat, FIB kuadrat, dan FIJ dikali FIB dan CH. Nah, di mana FIJ ini kita ambil saja data yang telah kita olah di awal, sama seperti FIJ kuadrat, FIB, dan FIB kuadrat. Habis itu untuk mencari FIJ dikali FIB kuadrat, kita hanya mengkalikan saja, misalnya 0,0035 dikalikan dengan 0,0019. Itu untuk data diatom. Dan lakukan sampai tercerna. Setelah itu jangan lupa untuk menghitung sigmanya pada semua data. Selanjutnya kita juga untuk menghitung CH. CH itu dihitung dengan rumus 2 dikalikan sigma FIJ dikali FIB dibagi sigma FIJ kuadrat ditambah FIB kuadrat. Yaitu 2 dikali di sini FIJ dikali FIB-nya itu 0,2667. Ini hasil dari total FIJ dikali FIB-nya. Langsung dibagi sigma FIJ kuadratnya itu 0,2761 ditambah 0,27040. Nah, didapatkanlah hasilnya itu 0,9763. Nah, berdasarkan hasil yang kita dapatkan, dapat disimpulkan bahwa tumpang tindih pada ikan jantan dan betina ini mencari makanan dengan yang sama. Habis itu kita juga akan menghitung panjang usus relatif, di mana data yang kita perlukan yaitu nomor ikan, panjang total, panjang usus, dan PUR sendiri, panjang usus relatif. Nah, panjang usus relatif ini akan kita hitung melalui pembagian antara panjang usus per panjang total. Misalnya pada J1 itu panjang usulnya 55 dibagi 146 untuk panjang totalnya. Didapatkanlah hasil 0,3763. Nah, hal ini dilakukan juga kepada J2, J3, B1, B2, dan B3. Habis itu nilai dari panjang usus relatif ini kita totalkan didapatkan hasil 1,6433 dan dengan kata-katanya itu 0,2738. Nah, nilai panjang usus relatif ini apabila dia lebih kecil dari 1 itu karnivora, apabila dia lebih besar dari 3 itu herbivora, sedangkan apabila dia 1-3 itu tergolong ke omnivora. Nah, dari hasil yang kita dapatkan untuk data ini didapatkan bahwa rata-rata panjang usus relatifnya itu 0,2738, yang artinya ikan yang kita amatin sekarang ini masuk ke dalam karnivora. Selanjutnya. Selanjutnya kita menentukan hubungan volume makanan. Nah, di mana yang pertama itu kita urutkan dulu nomor ikan, panjang total, bobot ikan, jenis kelamin, panjang usus, dan volume rata-rata. Nah, setelah itu kita urutkan lagi hubungan volume makanan, yaitu jenis kelamin,
A, B, dan F kuadrat dan menuliskan persamaannya. Nilai A ini didapatkan dengan mencari nilai P rata-rata terlebih dahulu, yaitu P rata-rata ini rata-rata dari volume yang ada di J1, terus itu dirata-ratakan, didapatkan hasil 0,0040. Nah, hal inilah nanti akan mendasari dari nilai A. B itu merupakan slope, di mana nanti slope dari hasil ikan J1 itu min 0,0034, begitupun sampai total. Habis itu kita bikin persamaan dengan rumus Fm sama dengan A plus B PT, di mana nanti nilai A kita masukkan nilai A, contohnya pada Fm jantan itu 0,6069 min 0,0034 PT. Nah, itu juga dilakukan pada betina dan total. Untuk kesimpulan dari hasil tersebut yaitu untuk jantan, setiap pertambahan panjang tubuh sebesar 1 satuan volume maka akan bertambah sebesar minus 0,0034 panjang tubuh menggambarkan volume makanan sebesar 99%. Untuk B sendiri, betina maksudnya, setiap pertambahan panjang tubuh sebesar 1 satuan volume, maka ikan akan bertambah sebesar minus 0,008. Panjang tubuh menggambarkan volume makanan akan bertambah sebesar 1%. Untuk total, yaitu jantan dan betina, setiap pertambahan panjang tubuh sebesar 1 satuan volume makanan akan bertambah sebesar 0,0073. Untuk panjang tubuh menggambarkan volume makanan akan bertambah sebesar 2%. Nah, setelah itu kita juga akan menghitung indeks isi lambung. Nah, indeks isi lambung ini untuk jantan kita ada J1, J2, dan J3. Terus untuk bobot ikan ini udah diketahui dalam soal, mungkin yang harus kita cari itu bobot makanannya. Nah, bobot makanan ini akan kita ini telah kita temukan, terus kita menghitung ISC. ISC ini merupakan perbandingan antara bobot ikan dengan bobot makanan terus dikalikan 100. Nah, didapatkanlah hasil 2,0374 untuk J1, 3,6606 2,6614 untuk J3. Nah, di sini juga diketahui bahwa apabila kurang dari 50% dapat dikategorikan ikan tersebut jarang makan. Nah, apabila lebih dari 50% dapat dikategorikan ikan tersebut sering makan. Nah, berdasarkan hasil yang kita ditemukan di indeks isi lambung ikan jantan pada pengamatan dan pengolahan data kali ini ditemukan bahwa ikan yang kita amati ini tergolong ikan yang jarang makan karena nilai ISC-nya lebih kecil dari 50% dan hanya menginjak angka 2,7. Nah, untuk ikan betinanya B1, B2, B3 itu hampir sama dengan indeks isi lambung pada jantan untuk perhitungannya. Namun di sini diketahui bahwa untuk rata-rata ISC-nya ditemukan 5,2210. Nah, yang artinya mungkin ini sama seperti indeks ikan lambung pada jantan, bahwa ikan betina ini masuk ke dalam ikan yang jarang makan karena untuk indeks lambungnya itu lebih kecil dari 50%. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Semoga video yang saya bikin dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.